Ya kalau sekarang dia pindah lagi kan alasannya dengan uang ya, berarti ya tahu sendiri. Naik lagi lah. Naik lagi lah. Buang mobil di Jepang bayar coy. Nah, buat kerjaan situ, ntar kira-kira nih, kan udah punya pengalaman hampir 5 tahun. Pulang ke Indonesia ada nggak? Apa gampang nggak gitu? Boleh ceritain nggak? Apa nih? Dari Sain kisaran berapa gitu? Boleh? Kalau saing rata-rata biasanya Kihongkyo sih. Kalau Gaji di pokok ya, gaji pokok. Iya, kalau di Indonesia gaji pokok mungkin. Kalau Hakeng biasanya GQ per jam dia. Oh, ciki. Itu Dari, aja. boleh ceritain yang sebelumnya nggak? Jangan yang sekarang mah. Yang sebelumnya, mana? yang di Chiba kan 2 kali pindah tuh. Iya, 2 kali pindah. Yang pertama Kihongkyo yang paling UMR Jepang berapa sih? Paling gede kalau nggak salah 21 mang deh. Iya 21 lah. 21 mang. 21. Kotor ya? Belum baik potongan semuanya. Belum potong-potongan apa itu kan? Kalau dirupiahin ya mungkin kisaran 25 juta lah. Ya 25 juta. UMR. Kalau potong-potong ya segitu. 15-an. Ya, 15. bersihnya 15 juta lah. Sedihnya Jepang gitu ya. Pajaknya masuk. Terus yang di Chiba tuh berapa? Pas ikut Hakeng itu Awalnya yang Chiba pertama ya? GQ awal. Ini nominalnya sebutan apa gimana nih? Boleh gak? Ya nggak apa-apa yang sih. udah lama ini kan udah Udah. Dikasih 15 awalnya. 1.500 Iya, 1.500 per jam. gede. Di tempat saya Hakim 1.300. Kan lihat ininya dulu. Oh, bro. skill ya, skill. Satu skill, kedua kan produksinya apa yang diproduksi. Oh iya. Kalau part-partnya kecil kan mungkin lebih ke anjingnya kan, lebih ke safety-nya, lebih nggak terlalu berbahaya itu lah. situ kamu bikin apa waktu itu? Waktu itu udah Perusahaan apa? yang pertama sebelum Sumitomo itu sebenarnya anak perusahaan Sumitomo, dia bikin frame-nya apa dudukan yang kabin bekonya itu bawahnya itu bikinnya. Udah Sumitomo juga anak perusahaannya. Iya. Dari situ terus Sumitomo ngebutuin. Setelah 5 bulan saya pindah ke Sumitomo. GQ-nya naik lagi. Beda lagi. Berapa tuh? Yang Chiba kedua? Chiba kedua yang Sumitomo. Iya, Sumitomo. Kasih 17. Dari 1.700. dari Naik 200 yen lah. 500 1.700. Iya. 200 yen lah. 200 yen kali berapa jam, coy? 1.700 per jam. Wah, gokil sih. Wah, Pengelana di Jepang loh. Ya kalau sekarang dia pindah lagi kan alasannya dengan uang ya, berarti ya tahu sendiri. Naik lagi lah. Naik lagi lah. Dikit ya. Tuh 200 saya dibilang lah, apalagi ini dikit ya, wah, dikit ya. Wah. enggak lah, kan gimana skill kalau orang Ya, Jepang. skill. Tapi tetap kalau skill ada di sini yang diprioritaskan SIM kan? Ah iya sih. Menkyo itu. Mas Wahyu baru lulus SIM coy. Enggak, bukan SIM mobil, kayak SIM SIM misalkan ini ya, SIM pekerjaan kerjaan keren ya. atau apa. Itu bener-bener diutamain lah. Kalau udah punya naik lagi tuh. Bisa negosiasi sama hakengnya, sama perusahaan. Terus SIM mobil juga penting gak sih? Jepang menurut kan dia nih. Jadi dia nih lulus nih, baru lulus SIM mobil 2 kali percobaan doang. Bos orang tuh pada 7, 8 sampai puluhan kali ya kan. Wah, enggak juga bro, mungkin apa ya? Ya bejo kali ya. Lebih ke bejo kali ya. Karena sebenarnya yang selalu mudahin itu ya Allah lah. Iya sih. Kalau manusia mah cuman apa ya? Usaha ya. Iya, cuman Mau ceritain nggak itu? apa tuh? Tes pertama gagal kenapa, kedua gagal kenapa, terus yang pertama itu enggak, karena emang apa ya, di Jepang ini daerah gede kayak Osaka, Tokyo, Shizuoka dan banyak gaijin atau warga asingnya itu biasanya Kibishi. Tempat tes SIM-nya itu lebih ketat lah. Makanya saya nyarinya yang gitu. Perdesaan, yang daerah-daerahnya jauh gitu. Lebih baik lah polisinya. Kata senior sih gitu, tapi yang saya rasain kemarin ya alhamdulillah. Itu polisinya baik-baik. Pertama kedua baik. Sebenarnya sama aja, cuman lebih ke sistemnya sih. Kalau di Jepang kan sistemnya udah bagus kan, lebih ketat lah. Gitu sih ya. Tes pertama kemarin gagalnya di mana ya? Lupa saya. Lupa. Terus yang terakhir lah, yang terakhir. Itu ya sulit. Oh, langsung ini ya, apa lampu merah itu? Iya. Oh, jadi di Jepang ini kan apa ya? Jadi yang punya jalur itu kan yang harus didahuluin. Iya, yang punya jalur ya. Jadi yang lurus dulu kan, karena di sana ada bis. Iya.
Saya tunggu lampu merah kan, masih hijau. Setelah habis lewat, saya injak gas, ternyata kuning kan. Habis kuning langsung merah kan. Iya. Langsung saya rem lagi tuh kan di situ posisinya. Sampai polisinya juga kan kaget kan. Dia langsung nulis kan, wah damai ini. Beritanya udahlah nggak apa-apa lah. Ternyata alhamdulillah sampai terakhir, akhirnya lulus. Mari. Hai, mari. Mantap lah. Ya Senpai. rezeki juga mungkin ya rezekinya Oh, iya. cuma 2 kali. Orang ada sampai berpuluh kali. Kan sampai sekolah. Lu sekolah nggak? Kan Kirikai enggak. Soalnya kan ada SIM Indonesia. Oh, jadi dia ada penukaran SIM dari SIM A di Indonesia ke SIM mobil Jepang ya. Tapi SIM mobil tuh ada CC-nya nggak sih? Ada Jepang. di sini. Berapa? LCGC itu kalau di Indonesia LCGC ya. Oh iya, juga. Yang plat kuning 600 kalau nggak salah CC-nya. Situ 600. Saya 1.500 ini. Punya mobil coy. Oi. Murah di sini mobil, Bro. Iya, mau ceritain nggak? Boleh nggak? Boleh. Ceritain gimana? Ceritain. Jadi Mas Wahyu ini setelah berpuluh-puluh setelah berkelana kemana-mana ya kan akhirnya dia punya mobil sendiri ya kan. Di Jepang coy, punya mobil Jepang. Mobilnya apa? Honda Freed ya? Sebenarnya di Jepang ini kalau mobil murah ya. Cuman yang susahnya emang Bengkel. SIM-nya ini. SIM-nya ya. Yang mungkin orang satu terkendala di bahasa kan. Pas interview kan bingung Ya. mau ngomong apa kan. Iya. Karena di Jepang kan ya kita kerja di Jepang, kenapa sih nggak mau belajar bahasa gitu kan? Ya walaupun ini yang penting ngerti lah. Banyak orang kan, kebanyakan orang asing yang penting kerja aman, pulang tidur kan. Itu ya nggak bersosialisasi jadi nggak ngembang juga. Bahasa juga sebenarnya kan kepake juga. Suatu saat kita pulang ke Indonesia kan bisa kerja di perusahaan Jepang atau gimana kan. Baru kan? Bekas, Bro. Bekas, Bro. Sayang kan nanti dibuang juga di sini. Oh, Jadi gome jadi mobil itu. Mobil mau dibuang, woi. Lah di sini kan gome Saya nantinya. nampung lah, terima nampung lah. Kalau masih layak pakai kan, Bro. Kalau nggak layak pakai ya buat apa kan? Berapa? 20 juta. 20 juta bos Honda Freed. Honda Freed di Indonesia masih di atas 100 juta kan? Berapa tahun tuh pemakaian? Itu pemakaian sebelumnya Iya. tahun 2013. Tapi Belum setahun, belum 10 tahun gitu ya. belum. Kilometernya masih 10.000 kok. Kemarin. 10.000 mobil nggak pernah dipakai itu kayaknya. Kalau saya rasain sih kayaknya bekas aksiden ya. Oh. Pintu kanannya pas penutupan itu suaranya nggak Beda aneh gitu. nggak beb gitu. Oh iya. Mungkin di repair. Kemarin saya beli itu dari aplikasi Mercari, terus dapat data murah kan. Saya datengin, saya konfirmasi bengkel seperti kayak bengkel Iya. itu. Terus dia ngejelasin ini kan. Saya cek unitnya, ternyata ya nomor 1 kan mesin kan kalau mobil kan. Saya lihat dari mesinnya dulu. Iya. Mesinnya sehat. Kalau untuk interior sih ya bisa nyicil lah, Iya, bisa sedikit-sedikit diubah ya. dibenerin. 20 juta, guys, mobil 20 juta. 20 juta. Dibuang ya. Siap nampung lah. Kalau di sini kan mobil itu kan ada dokumen recycle-nya Oh iya. untuk pembuangan mobil kan. Itu Bayar? tergantung bayar. Kalau buang bayar ya? Bayar. Buang mobil di Jepang bayar coy. Tergantung mobilnya sih. Punya saya itu kalau nggak salah Icimang 5.000 lah, sekitar 2 Bayar? juta. Kalau mau buang Kalau mau buang bayar. di Indonesia mah ditaruh luar nggak ada yang ngambil. Bisa itu. dijual lagi, Bro. Mengenai bahasa, level bahasa lu bro? Nggak dari pertama kali di Indonesia nih? Imam Adeo N0 dah yo. Banyak ya. Kalian harus tahu itu bikin SIM di Jepang tuh perlu bahasa tingkat tinggi. Wah, enggak juga, Bro. Yang penting high tech wakarimashita gitu. Serius dari Nggak sebelum ngerti LPK. apa-apa. Hah? Nggak ngerti apa-apa di sana. Saya belajar dari nol kan. Terus dari Jepang? Di Jepang mungkin kemarin baru dapat N4 juga. Kayaknya beruntung juga kayaknya. Waduh. N4 tuh kapan tahun berapa? Setahun yang lalu. Uso. Setahun setengah yang lalu lah. Ya, Sempat setengah. ngambil N3 gagal, Bro. Oh, sempat. Kurang berapa? Kan kalau nggak salah setengahnya kan ya? Berapa poin? 80 kalau salah. 80 dari? Minimal kelulusan 91. Oh iya. 180 total lah. Iya. Iya, Total 80. Jauh itu, jauh banget. Oh, tapi N3. Kanjinya harus belajar fokus kalau N3. Oh iya. Nggak boleh main-main. Gue N4 belum habis.
Iya, mengenai kedatangan istri. Wis. Jadi setelah Alhamdulillah. berapa tahun, ini yang ngurusin siapa berarti? Sendiri apa dibantuin Hakeng? Sendiri sih. Sendiri. Nggak pakai pengacara juga kan, informasi dari teman-teman juga kan. Kalau pakai pengacara berapa? Mahal. Satu orang itu, Satu orang? iya kan kalinya 2. Kemarin itu nanya yang di IC itu satu orang apa ya, 4 apa 5 mang ya? Wah, mahal ya. 4 5 mang lah. 6 juta gitu. 6 jutaan. 6 jutaan. Terus? Tapi kan semuanya diurus sama pengacara kan. Kalau ada Iya. kekurangan data, nggak Terus itu mondar ngurusin mandir sendiri? imigrasi. Berapa kali mondar-mandir? 2 kali sih. 2 kali. Kayak kan terlalu tanya. susah ya? Kalau dokumennya lengkap sih. Langsung gitu. Terus insya Allah cepet. kenapa bolak-balik gitu? Karena Kenapa kan 2 kali? Bisa per- sekali gak? Pertama saya masukin dokumen ada yang kurang ternyata. Apa tuh? Kartu keluarga Oh. yang buku nikah yang asli. Oh, buku nikah. Buku nikah yang asli. Iya. Disuruh harus bawa itu. Iya, kemarin beneran teman saya Ya, istrinya datang. Oh. Istri saya titipin ke istrinya teman saya Buku nikah siapa ini? buat hemat, Bro. Ya Allah, buat hebat. Iya, kalau Tapi pengiriman dari Indonesia Iya. kan lumayan mahal juga Mahal ininya. ya. Iya, walaupun sekilo berapa 500.000 ya. Ya segituan lah kurang lebih. Kalau lebih. Tambahin ya. Ya ente nanya apa cerita? Bingung kan mau cerita mau nanya apa lagi ya? Jam berapa, Cuk? Masih 12:30 santai aja, Bro. Ya. Ya saya nanya, sekarang nanya aja lah. Iya, Saya, iya. Bang balik nanya saya nih, Om Pati ini kesan-kesannya gimana nih betah menjadi saing dan apa emang tipikalnya orang yang mensyukuri dengan keadaan atau gimana gitu? Perasaannya gimana? Sampai betah sekarang udah tahun ketiga kan? Yang kedua, Pak. Oh tahun kedua? Iya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya masih menikmati sih. Belum menikmati ya, masih berjuang ini mah. Soalnya dari pekerjaannya pun beda jauh sama yang di kuliah kan. Di situ teknik elektro kan. Iya. Ya, di sini saya teknik elektro tapi kerjaannya sandbang. Asing ya? Iya. Pemrograman sama sekali Sama beda sih, ya. kan. Kita biasa belajar C++, di sini belajar bahasa CNC beda jauh. Iya. Cuma ya ada beberapa yang mirip-mirip lah kayak subprogram. Oh ini cara subprogramnya nggak ngeliatnya kayak gini. Sekarang ini masih mencari apa bisa gitu ini jadiin passion sendiri ya kan. Ya kan orang katanya passion tuh dari 10.000 jam ya. 10.000 jam ya gue masih mikir ini bisa nggak gue jadiin passion nih. Atau masih pengen kayak aduh sayang nih ilmu kuliah gue nggak kepake gitu kan. Terus juga ntar kalau pulang ke Indonesia biasanya buat jurusan sandbang kayak sandbang fries gitu kan yang diambil yang dicari teknik mesin, teknik Iya. industri ya kan, teknik elektro pun jarang. Sebenarnya Universitas juga. ada sih kalau mau sinkron dengan jurusan kuliah ya. Cuman biasanya elektro itu PLC banyaknya Gemba. Jadi Gemba itu ya keliling-keliling masang panel. Oh, masang panel. Iya, bikin panel perusahaannya. Jadi dari di Jobstreet ID aja. Jobstreet ID. Ada Jobstreet ID kan di sini juga nge-link juga ke Jepang. Oh, baru tahu. Bisa. Di situ sistemnya. Jadi Langsung Jobstreet by ID perusahaan Oh. dari sini kalau mau emang sesuai ini kan. Situ kan elektro. Kan kerjaannya ini nih dia. Apa Kayak nge-cross gitu sama lah kayak saya. Nggak pengen balik lagi. Kalau saya sih gimana ya? Sebenarnya pengen balik lagi ya, cuman karena di sini apa ya? Tujuan ke sini itu emang jujur aja sih nyari uang kan, nyari kan. duit sih. Ya, kita buat kuliah sebenarnya buat cari duit sih sebenarnya. Iya, dari situ aja sih ininya, cuman ya kemarin pas konfirmasi cari-cari tentang pekerjaan yang sesuai jurusan kan ada, cuman dari gaji mungkin sama jam kerjanya nggak begitu banyak. Oh iya. Terus mikirnya kalau Gemba di Jepang ini kan musimnya ibaratnya nggak seperti Indonesia kan kebanyakan kalau lagi musim panas di luar kan panasnya tahu sendiri seperti apa. Kalau lagi musim dingin kan ya itulah lebih dipertimbangkan lagi lah dari segi. Ya, kalau Gemba iya sih. Saya Kalau juga, Gemba itu kan di luar kan. iya, saya ngerasa juga di tempat kerja sekarang karena di bawah atap gitu ya, ya kan dalam ruangan gitu. Kalau musim panas Nyaman-nyaman kan nggak panas-panas banget gitu ya, paling keringet dikit lah, keringet dikit. Terus kalau musim dingin pun ya nggak terlalu dingin banget karena banyak penghangat gitu kan.
Kalau mikirin di Gemba ya, Di biasa luar. aja mikirin orang yang kerja di sawah tuh gimana coba kalau musim Nah, dingin kan. musim panas tuh. Satu lagi kan kita kan sebagai muslim kan ada bulan bulan iya. puasa kan. Iya, bulan puasa kalau Itu kalau lagi musim panas kan di mah luar. Wah, keringetan gitu ya kan. Ya sebenarnya sekarang ini masih kayak aman-aman aja lah ya. iya, cari aman, cuma ya masih ngelihat apakah masih ada chance peluang buat naik jabatan atau naik gaji gitu ya kan. Ya masih mencari lah. Udah nyaman lo kerja sekarang? Apa masih mau berpikir berkelana lagi? Ya intinya sekarang anak istri datang dulu. Ya istri datang dulu. Dilihat mereka betah apa enggak di Jepang kan dengan kehidupan yang musimnya berganti-gantinya cepat kan. Iya. Nah kalau misalkan udah selesai nih Jepang, misalkan situ memutuskan berapa tahun Jepang kira-kira? Apa sampai koit sampai 80 tahun? Belum tahu sebenarnya, saya ini udah pengen pulang ya ke Indonesia ya. Cuman karena istri mungkin penasaran dengan kehidupan Jepang, Jepang, iya. seperti apa kan. Ya dilihat nanti betah apa enggaknya. Kalau kita bareng-bareng nggak betah ya mungkin balik lagi ke Indonesia lah. Oh, berarti situ nggak betah kerja sekarang? Sebenarnya kalau kerjanya sama aja mau di Indonesia mau di Jepang ya. Tapi ya karena kemarin istri ngebet banget pengen kesini kan, pengen tahu Jepang kayak gimana kan. Belum pernah berarti? Belum, baru ini. Pertama ini? Nah, buat kerjaan situ, ntar kira-kira nih, kan udah punya pengalaman hampir 5 tahun, pulang ke Indonesia ada nggak? Apa gampang nggak gitu? Menurut situ? Ya saya sih nggak munafik ya. Kalau saya sih kerja apa aja sebenarnya ya. Intinya nyari ridho Allah lah. Kalau Allah udah ridho kan sekasar-kasarnya kita kerja ngarit atau kerja kuli lah, insya Allah berkah lah gitu. Tapi kerja lagi mungkin. Oh, kerja lagi. Sama kerjaan yang kayak di Jepang apa aja? Ya mungkin sama, tapi yang incernya sih perusahaan-perusahaan Jepang mungkin yang di Indonesia. Ya pengennya sih punya kontrakan. Guys, oh iya, sekarang kita ngebahas nih. Apa Gua ini? baru ingat tahun pertama kerja di Jepang nih kan, tahun pertama tuh. Itu dapat apa aja? Ngutang nggak dulu? Ya ngutang. Sama keluarga tapi. Oh, sama keluarga. Bukan sama Bukan bank. bank ya? Untuk biaya awal. Setahun lunas ya? Alhamdulillah. Oh, berapa bulan? Ya, Setahun lebih lah. setahun lebih baru lunas. Iya, kan dulu saya nggak ada lemburan kan perusahaannya. Perusahaannya nggak ada lemburan itu. Jadi buat kalian yang mau kerja di Jepang, kita nggak tahu perusahaan kita kayak apa ya, lemburan banyak apa enggak. Ya kan orang udah ngelihat di Jepang lembur gitu kan. Kan ternyata ada juga perusahaan yang nggak ada lemburan sama sekali, cuma Ada. kayak gitu. Terus tahun pertama dapat apa berarti? Udah beli apa gitu? Ya lunas. Lunas, itu aja, utang. sama biaya mungkin kehidupan anak istri kan. Oh, terpenuhi ya. Cukup ya, mencukupi berarti. Insya Allah. Terus tahun kedua itu? Nah tahun kedua ini mulai nabung dikit lah, karena apa ya, basic pengusaha kan belum ada, mau usaha apa ini, takut gagal kan, belum ngerti apa-apa kan. Saya juga lagi Makanya ini tahun kedua nih. saya koordinasi baiknya kan, karena kita udah rumah tangga kan sama istri, baiknya bikin apa nih. Makanya kemarin ada tanah kan. Punya tanah berarti sebelumnya? Iya, dari istri kan bikin kontrakan kita. Cakep loh, tahun kedua udah punya kontrakan. Ya kecil-kecilan lah. Nah ya, kontrakan di tahun kedua. Selanjutnya? Wah, Tahun ketiga ini mungkin menikmati kehidupan bersama di Jepang lah sama istri. Mungkin intinya pengen beli rumah, tapi ya ngumpulin dulu. Yang penting di Jepang? Enggak, di Indonesia. Istri sih mintanya di Bandung. Beli rumah kan. Tapi ya karena anak istri di sini kan, ya udah kita nikmatin bareng-bareng aja dulu di sini. Oh, jadi belum beli? Belum, masih ngumpulin. Nah, ngumpulin itu dalam bentuk tanah emas apa uang aja gitu? Deposit sih. Oh, deposit. Oh, rajin deposit. Oh, saya lagi mikirin ya gitu, kayak sama sih, mau usaha apa ntar pulang ke Indonesia. Soalnya banyak tuh yang orang kerja di Jepang, katanya bawa pulang ke Indonesia berapa ratus juta gitu ya kan, terus udah hilang aja duitnya gitu. Nah, saya takut yang kayak gitu tuh, udah di Jepang dapat apa gitu ya kan. Iya dapat apa ya. Setelah itu ada lagi nambah barang? Enggak ada sih. Mobil. Enggak ada.
Iya. Di Indonesia gitu? Iya di Indonesia nggak ada. Oh nggak ada. Tanah gitu nggak? Nggak ada. Oh belum ada. Belum ada. Belum, Karena belum. pengen Nikmati. istri pengen beli rumah katanya. Iya. Jadi nabungin dulu. Iya. Terus mobil terakhir mobil berarti ya? Di mana? Di Jepang. Di Jepang ya. Di Jepang kan beli apa? Mobil rumah. Mobil aja paling ini. Ah ya sebutin 3 barang termahal beli di Jepang. Wah, saya orangnya nggak terlalu apa ya sama barang. Paling Bajunya Under Armour coy. dari Cuko bro. Manusia cuko, saya diajarin cuko anak. Lah, Soalnya sekarang- udah. Ibaratnya jangan besar pasak daripada tiang kan. Nah iya sih. Ya tapi masa cuko. Saya ini tipikal orang yang mungkin ya apa ya, pengennya ngehandle uang Ah iya. lebih Nahan hati-hati, gitu ya. iya. Nahan kalau mau. Jangan terlalu boros lah. Oh, Kalau nggak ada terlalu artinya nggak signifikan kan. oh iya. Yang bermanfaat aja lah. Barang itu kan fungsional bro. Ini juga beli mobil kan karena anak istri saya kan mau kesini. Oh. Saya sediain dulu fasilitasnya kan. Iya kalau misalkan anak Misalkan kenapa-napa sih. iya ya amit-amit kalau sakit kan. Masa mau naik sepeda bro? Lu ngecek gua. Ya enggak, maksudnya maaf aja nih ya. Kalau naik sepeda kan sama anak istri, aduh. Lucu kan. Ya bukannya lucu kan, kasihan sekali kan anak saya gitu. Apalagi musim dingin ya, salju depan gua. Iya kan. Salju depan gua Lebih kalau saya orangnya lebih ke fungsional sih. Karena emang udah mungkin saatnya butuh kan, karena ya kemarin alhamdulillah kan lulus SIM Lulus dilancarin SIM. mungkin karena ya mau beli mobil kan. Biar nyaman aja anak istri di sini. Nah itu pas lu selesai SIM baru bikin COE apa dibalik? COE dulu baru bikin SIM? Istri bikin SIM dulu, Bikin SIM lulus? sambil jalan COE saya ini data Oh. sambil perpanjang visa kan kemarin. Itu jam kan kerja sih itu jam. Kan saya ada shift malam. Terus yang malam paginya Iya, ngurusin. lu tidur itu kapan? Ya? Tidurnya habis sholat duhur lah. Baru tidur sampai jam 5, mungkin jam setengah. Emang jam kerja itu jam berapa? Gimana sih? Saya kalau shift malam dari jam 8, kalau normalnya sampai jam 5. Kalau Jam 5 lembur pagi. sampai jam 8 pagi. 12 tuh. 12 jam. Ya langsung ngurusin dokumen kan. Iya. Ya semuanya juga butuh proses kan, perjuangan. Oh jadi pulang kerja langsung itu. Iya, ngurusin dokumen sampai mungkin jam 10. Sebenarnya di sini kalau kitanya dokumennya udah lengkap, sistem di sini kan semuanya udah bagus kan, Iya. di Jepang. Iya sih. Enggak kayak Nggak ada yang cepet ngantri gitu, nggak Iya, ada. nggak ada yang udah lagi- sudah antri ya. Nggak ada yang lagi ngopi dulu di warung gitu kan. Ini orangnya mana kok nggak ada. Kok nggak istirahat kita ditinggalin gitu ya. Nggak ada di sini. Semuanya udah sesuai sistem cepet lah. Mau jalur cepet apa jalur apa? Iya enak di Jepang gitu sih. Ya sistemnya Kemarin sudah sempet bagus. ngurus yang buat vaksin tuh gua 5 menit jadi. Set. Seru Seru banget. Parah lu. Panjang banget ini. Santai lah, ntar dikat yang gila-gila ya. Iya, santai. Ya jadi segitulah cerita dari pengembara 5 tahun di Jepang. Buat kalian yang mau ke Jepang, jadi semoga terbuka wawasannya dari Mas Wahyu. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Semoga juga istri Mas Wahyu selamat sampai tujuan. Amin. Ya pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Ya terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya santai aja. Ngapain pakai masker sih? Udah takdir bro. Udah sebelum lahir kan udah ditulisin sampai umur berapa kita. Cepet move on lah. Gua mau pembukaan nih. Belum. Ngeri banget.